Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sehat kita semua di ruang virtual ini. Salam Bejoka. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Ulangi. Salam Bejoka. Jaya, jaya, jaya. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Sebelum kita membuka kegiatan kita hari ini, Tatap Maya ke-11 pada modul 2.1C.2.A, kuatkan pemahaman penyajian tugas gerak. Jadi untuk memulai kegiatan kita, mari kita mohon berkat Tuhan agar dalam pelaksanaan sesi Tatap Maya di ruang virtual ini boleh berjalan dengan aman dan lancar. Jadi saya mohon salah satu dari kakak-kakak hebat semuanya untuk boleh memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau berdoa, silakan kakak-kakak. Kakak Iman, silakan berdoa, Kakak Iman. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena pada hari ini kami boleh melaksanakan kegiatan PKG dengan aman dan lancar. Bimbinglah dan turunlah Roh Kudus-Mu atas diri kami. Semoga kegiatan PKG ini dapat kami manfaatkan dan dapat berguna bagi diri kami semua. Semua doa dan permohonan ini kami satukan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kak Iman yang telah membuka kegiatan kita di ruang virtual ini dengan doa. Baik, kakak-kakak, mohon izin untuk boleh saya share screen dulu. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Nah ini kakak-kakak, sebelum saya mulai ya kegiatan kita hari ini, mungkin di awal untuk bagaimana supaya membuat suasana ya di ruang virtual ini semakin hangat dan semakin bersahabat, maka saya perlu ya memberikan sebuah pantun untuk kakak-kakak semua. Dan nanti kakak ini menjawab ya, jaket, gitu maksudnya biar seru. Atau beri jempol gitu. Baik, goyang perahu di sungai lebar. Angin bertiup menambah semangat. Mari bersama kita belajar. Semoga kita dapat meraih kesuksesan. Oke, itu pantun juga kegiatan kita pada sesi Tatap Maya ke-11 kakak. Baik, kakak. Seperti biasa, kakak, kita kembali ya membahas tentang bagaimana kita boleh membangun kesepakatan kita dari ya awal kegiatan Tatap Maya ini sampai nanti di akhir ya Tatap Maya sebentar. Baik, kakak, yang paling pertama menyalakan. Jadi ini ya saya minta mungkin kakak semua untuk sesekali nih ya boleh membuka kamera ya, jangan sampai off terus kamera sehingga saya kadang bicara sendiri-sendiri nanti. Jadi saya mohon kakak boleh sesekali membuka kamera. Kemudian yang kedua, mematikan mikrofon ya. Jadi ini juga menjadi penting kakak-kakak apabila nanti kalau kakak-kakak lupa mematikan mikrofon sehingga nanti suara saya ataupun mungkin suara kakak yang lain
tidak bisa didengar dengan jelas. Kemudian yang berikut, hadir seutuhnya. Nah, ini kakak-kakak mohon untuk kita selalu komitmen ya, kita selalu konsisten dengan kesepakatan kita nih kakak-kakak ya, bahwa setiap kali sesi tatap maya wajib nih kakak-kakak untuk boleh hadir seutuhnya. Kemudian yang berikut, menghargai waktu bersama. Ini juga penting kakak-kakak, bagaimana supaya nanti kegiatan itu boleh berjalan dengan aman, dengan lancar, sesuai dengan tepat waktu. Maka ini butuh ya, kita bagaimana selalu menghargai waktu. Kemudian yang berikutnya, memaksimalkan fitur chat. Ini juga menjadi penting kakak-kakak, bahwa aktivitas kita bukan hanya kita terjadi pada saat kita saling ya memberikan elaborasi, tapi bagaimanapun bahwa ada fitur chat di sana yang harus kita manfaatkan. Kemudian yang berikut lagi kakak-kakak, memanfaatkan ya fitur yang ada, klik raise hand ya sebelum bertanya. Artinya bahwa sebelum bertanya minimal kakak harus bisa memberikan dulu klik raise hand. Kemudian terakhir ya, gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi itu kakak kesepakatan bersama yang boleh kita bangun bahkan dari awal ya, pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ini. Ini kakak kayak modul 2.1 ya. Kita akan bicara kembali lagi ya tentang ya keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, ini kakak pembelajaran ya kita hari ini ya, bagaimana kita kembali mau menguatkan pemahaman kakak kaitan nih yang paling pertama di pembelajaran 1 ya, itu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, dan kemudian di pembelajaran 2 kemarin kakak itu kita bagaimana sama-sama membahas tentang penyajian tugas gerak. Jadi hari ini ya atau temanya di sore hari ini kita 2 JP kakak. Dan tujuan dari sisi kita kali ini kakak bahwa peserta akan saling belajar dan berbagi referensi kajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Kemudian referensi ini akan memperkaya nih kakak dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Yang berikut, nih kakak agenda kita di sesi hari ini, jadi ada 3 agenda. Yang paling pertama itu kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Kemudian yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan kemudian yang terakhir, refleksi kakak. Nah kakak, kita masuk pada sesi pertama, yaitu review singkat materi pembelajaran 1 ya kemarin dulu, dan review singkat materi pembelajaran 2 ya yang telah kita laksanakan kemarin kakak. Jadi yang pertama ini kakak kita akan berburu ya referensi penyajian tugas gerak. Ini sebelumnya ya kita ya mereview ini singkat ya materi P1 dan P2. Baik kakak, berkaitan dengan paparan ya yang ada di slide ini tentang review singkat materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Mungkin di sini saya ingin ya menggali kembali pemahaman kakak di pembelajaran 1 kemarin kakak ataupun di pembelajaran 2 kemarin. Itu kita belajar tentang apa nih kakak? Ini silakan ada yang mau berpendapat, silakan. Oke, Kak Leo, silakan Kak Leo. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya coba mengkolaborasi tentang materi 1 dan materi 2. Di materi 1 itu kita belajar tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi pembelajaran PJOK yang efektif itu bagaimana ketika
kita menyampaikan tujuan pembelajaran itu harus jelas, dan dalam pembelajaran itu ada keterlibatan aktif peserta didik, serta kita mengkondisikan atau mengutamakan keselamatan peserta didik, serta menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan untuk materi P2 itu tentang penguatan pemahaman tentang penyajian tugas gerak, di mana kita mendapatkan perhatian dari peserta didik itu dengan melakukan komunikasi verbal maupun dengan non-verbal, terus dengan mengkondisikan lingkungan belajar di sekolah kita masing-masing. Mungkin dari saya hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Saya kembali ke Kakak Fasil. Baik, terima kasih Kak Leo yang sedikit ya menyampaikan tentang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Mungkin ya saya butuh lagi ya 2 mungkin 3 orang dari kakak-kakak untuk boleh menyampaikan hal tentang ini. Silakan. Mungkin tadi Kak Leo sudah sedikit ya menyinggung tentang yang pertama itu adalah efektivitas ya pengajaran ya atau pembelajaran PJOK yang efektif. Kemudian yang kedua adalah penyajian tugas gerak. Mungkin dalam ya keterampilan mengajar PJOK yang efektif di pembelajaran 1 ataupun mungkin di pembelajaran 2 yaitu berkaitan dengan penyajian tugas gerak nih kakak-kakak. Sejauh ini ya bagaimana itu cara kita mau memberikan ya pengajaran yang efektif? Ataukah mungkin bagaimanakah hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam penyajian tugas gerak? Silakan kakak-kakak. Silakan Kak Loli. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya coba mereview kembali materi kita. Yang pertama, pada pertemuan pertama itu kita membahas tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, di mana ada 9 komponen. 9 komponennya itu, yang pertama itu tujuan pembelajaran harus jelas. Yang kedua, keterlibatan aktif, diferensiasi pembelajaran, umpan balik, adanya asesmen, keselamatan, ya, pentahapan dan pemrograman. Ya, itu untuk apa? Lalu penyajian tugas gerak itu ada isyarat. Ya, isyarat dalam penyajian tugas gerak, bahwa penyajian tugas gerak itu harus disajikan dengan instruksi yang jelas. Ya, jangan sampai instruksinya dengan kata-kata yang terlalu ilmiah sehingga peserta didik kurang memahami. Jadi instruksi harus menggunakan kata-kata atau mungkin dari guru perlu memberi penjelasan sehingga materi atau konsep gerak yang akan dipelajari itu dapat dimengerti oleh peserta didik. Itu saja yang bisa saya elaborasi, kakak. Saya kembalikan. Terima kasih Kak Loli yang sudah memberikan elaborasi berkaitan dengan pemahaman ya, pemahaman sejauh mana ya, sejauh mana pemahaman kita yang berkaitan nih tentang ya konsep ya pembelajaran yang efektif. Lalu kemudian yang kedua itu adalah penyajian tugas gerak kakak. Memang benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Kak Loli tadi, bahwa di pembelajaran 1 kemarin itu di mana bahwa kakak kita belajar tentang ya aspek pembelajaran yang efektif. Oke, silakan. Mungkin saya mulai dari Kak Paji dulu. Paji. Yang konsep pelajaran. Silakan Kak Paji. Ya, dulu kameranya. Ini saya dengar kurang jelas kakak, suara putus-putus lah ya. Oke, saya biar off kan kamera, tapi kakak lain harus on kan kamera.
kita gantian. Oke, ini dari saya Kak Paji. Nanti setelah saya menyebutkan ya, kemudian Kak Paji melakukan gerakan. Setelah habis Kak Paji melakukan gerakan, Anco. kemudian nanti Kak Paji menyebutkan ya gerakan apa lagi atau menyebutkan 9 aspek itu, kemudian melempar kepada siapa untuk boleh mempraktikkan. Siap Kak Paji? Siap. Oke, Anco. baik, terima kasih. Resiko, tanggung jawab. Silakan Kak Paji. Atau yang paling sederhana saja. Baik. Tujuan pembelajaran. Nah, ini Oke, terima kasih. Selanjutnya Kak Paji, silakan. saya yang baju kuning, Kakak Loli, umpan balik. Oke, terima kasih Kakak Loli. Saya kembali ke Kakak Loli. Kami sama-sama dari Riung, Kak Eman Ropa. Ya. Keselamatan. Lanjut di KE Leo. Tujuan pembelajaran. Oke, mungkin sekarang dari saya untuk Kak Christine. Pentahapan konten atau pemrograman. Kak Christine silakan lanjut. Oke, kalau dari saya untuk Kakak David, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Oke, Kakak. Terima kasih Kak Christine. Mohon maaf nih, ini tidak bisa lihat tampilan ada di sini nih. Ngaruh jaringan nih. Oke, Kak Ratna, mungkin di komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif. Oke, terima kasih. Kasih kakak semua luar biasa ya. Setidaknya kita harus bisa ya mengingatkan itu ya, gerakan-gerakan itu sehingga gerakan itu bisa ya tersimpan lama nih di dalam memori kita. Nah, konsep ini adalah bagaimana kita bisa memberikan pengajaran pada siswa sehingga memori mereka itu, ingatan mereka itu boleh bertahan ya. Lebih lama seperti itu katakan. Dan itulah bagaimana 9 pembelajaran efektif itu benar-benar harus kita mulai jalankan. Dari sini, kakak, kita lanjut ke slide berikutnya. Apakah slide sudah boleh terlihat ya di layar kakak semua? Baik, terima kasih kakak semua. Nah, ini kakak, mari kita bersama-sama ya berburu referensi. Jadi nanti di sini kakak kita akan dibagi jadi 3 kelompok. Kemudian yang kedua, tiap kelompok nanti kakak diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait nih penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga, kelompok atau dari masing-masing kelompok nanti menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan nanti di breakout room. Kemudian yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Dan akhir, jika
sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke admin room. Kalau lihat Kak David ada terpantau? Kak David ini dia apa rusak? Ya setidaknya bisa pakai HP lah. Kalau lihat share screen dia bisa membahas bersama tuh. Siap, Kak David. siap, Kakak. Siap, ini Nah. terpantau sedang mengerjakan. Nah, begitu mantap. Silakan Kak Loli boleh berbagi share screen-nya. Oke. Ini dia Ratna sebentar kerjain dia penama nih itu. Halo. Halo Kak. Itu yang di share screen itu yang sementara saya kerja kok atau Kak Loli punya kerja tuh? Yang mana? Yang di Kak Loli yang share screen tuh? Ah? Itu sudah kerja kok di situ belum? Ya kau sebentar ketik nih. Ibu Maria B ada ketik tuh. Oh ya. Berarti dia yang ke B kok? Kita bisa gak sama-sama di situ. Oh bisa begitu? Oh siap. Iya Kak Berarti saya yang David. bagian Sebenarnya apa, itu bisa sistemnya serbu begitu. Siap Kak Fasil. Oke, mantap. Gas. Kak Fasil bisa Lanjutkan. keluar dulu Kakak Maria itu supaya gabung kembali di kami punya room nih. Dia ada tadi. Ada. Kakak jangan lupa mohon izin. Nanti di kelompok 1 itu ada Kak Loli, Kak David, Kak Ratna dengan Kak Firman. Jangan lupa. Nama lengkap. Boleh mengisikan nama lengkapnya. Siap Kakak. Ya. Oke. Mohon izin kakak, waktu kita tinggal 9 menit. Woi. Lebih gas. Oke, semangat. Oke, mungkin untuk Kak David yang sementara mengerjakan di 2 atau di soal nomor 2 menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, contohnya nih Kak David, keterampilan gerak yang diajarkan, contohnya kita ambil materi apa? Contohnya permainan bola voli. Nah, kalau di permainan bola voli itu urutan pengajaran yang dilakukan tuh yang pertama tuh apa? Ini bisa kita ambil dari langkah-langkah pembelajaran yang di RPP. Begitu. Siap Kakak. Kalau misalnya saya ambil contoh keterampilan gerak yang diajarkan, kalau contoh senam lantai itu bisa Kakak? Terus urutan pelajaran yang dilakukan? Langkah-langkahnya? Sangat bisa sekali Kakak. Oke, siap Kakak.
Oke Bende. Oke Bende lanjut. Tempo lanjut dah. Oi, Oh Kakak Bende lanjut tulis lah. Kasus tulis. di kelompok 2. Kelompok 2. Oke, gas. Halo Kak Loli, coba sambil cek-cek dengan disapunya isi di atas, jangan sampai tanya lain jawab lain kok. Gas sejak waktu sudah apa gas? Oh ini sudah gabung kok? Haji. Hah? Ini sudah gabung kok? Gabung apa? Waktunya sudah selesai Kak David, semua kakak-kakak sudah kembali ke main room. Oh, siap, siap. Kami ini satu di bagian A, B saja belum, ini suruh bergabung ini. Hei. Pengaruh kakak hobi masuk orang punya ruangan tuh. Jadi lu kerja. Mas Biro tua. Hei kakak-kakak, sekali lagi, apakah kita bisa mulai dengan sesi presentasi? Mulai ke? Baik, terima kasih Kakak Loli. Kakak-kakak semua, mari kita bersama-sama untuk boleh mengikuti ya sesi presentasi ini. Mungkin silakan kakak-kakak dari kelompok mana yang mau mengawali atau yang pertama melakukan presentasi. Wah, luar biasa. Kak Loli, silakan Kak Loli. Kami duluan, Kaku Pantu nanti sama. Baik, saya izin share screen ke? Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada kami kelompok 1. Kami dari kelompok 1 dengan nama kelompok kami Bumi yang dengan akronimnya Bersama untuk Menyatukan Inspirasi. Datang pemburu menembak kijang, buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk kakak fasilitator yang ganteng, izinkan kami memulai presentasi. Ya, nama anggota kelompok kami ini Kakak David Mabolewa, Ibu Kakak Maria Bea, saya sendiri Yakobus Theodorus Panelov Misi, dan Kakak Firminus Mikael Noe. Pertanyaan pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama, untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, kita perlu menetapkan tanda atau prosedur. Yaitu awali dengan menarik perhatian, seperti aktivitas pembuka yang menarik. Mulailah pelajaran dengan permainan, teka-teki, atau dengan pertanyaan yang menantang atau ice breaking. Yang berikut, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan seperti memvariasikan metode pembelajaran yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memberikan pujian dan pengakuan. Selanjutnya, memanfaatkan media pembelajaran yang variatif
libatkan peserta didik secara aktif, buat materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, kelola waktu dengan baik. Yang berikut, kita juga harus mampu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu dengan mengatur formasi agar peserta didik dapat memusatkan perhatian ke guru saat pembelajaran. Ya, seperti kalau pembelajaran di lapangan yang luas atau di dekat jalan, kita perlu mengatur formasi, jangan sampai siswa itu berhadapan ke jalan sehingga dia fokus memperhatikan orang yang lewat atau kendaraan. Yang kedua, sesekali kita melakukan aktivitas di bawah naungan pohon. Ya, ini menyangkut dengan cuaca mungkin, seperti kami di Riung yang sekarang lagi kemarau sehingga agak panas. Jadi kita perlu aktivitas di bawah naungan. Selain itu kita juga perlu memperhatikan lingkungan yang bersih sehingga siswa itu dia merasa nyaman dalam pembelajaran. Yang berikut, memastikan peserta didik itu mendengar dan melihat, yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik. Pada saat menjelaskan, guru harus jalan mengelilingi siswa agar dapat mendengarkan keluhan atau mungkin permintaan mungkin yang kurang jelas untuk bisa ditambahkan. Yang kedua, yang berikut, mengajak siswa untuk saling berkomunikasi. Berikut, sewaktu-waktu guru bisa membuat lelucon agar siswa tetap tidak merasa bosan. Ya, dalam hal ini mungkin ice breaking. Yang keempat yaitu penggunaan waktu yang efisien. Dalam penggunaan waktu yang efisien ini kita tentunya berpandu pada RPP atau modul ajar yang di dalamnya setiap langkah-langkah kegiatan itu sudah tertera dengan waktu. Kita masuk ke pertanyaan yang berikut ya, tentang menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, ini kami pakai contoh dari salah satu, yaitu senam lantai. Urutan pengajarannya, yang pertama yaitu guru mendemonstrasikan gerakan guling depan secara perlahan dan jelas. Selanjutnya siswa mengamati demonstrasi guru. Siswa diminta untuk melakukan guling depan secara bergantian. Bisa juga dibantu dengan teman lain apabila mungkin siswa itu belum terlalu menguasai teknik berguling. Selanjutnya bersama siswa melakukan umpan balik. Maksudnya di sini jikalau salah satu siswa melakukan gerakan, siswa yang lain mengamati. Selanjutnya diminta umpan balik pada siswa mungkin kesalahan apa yang dibuat sehingga bisa diperbaiki. Ya, contoh yang kedua itu lempar lembing. Guru mendemonstrasikan teknik lempar lembing yang benar. Selanjutnya siswa diminta berlatih memegang, mengayun dan melempar lembing secara bergantian. Hal ini bisa dilakukan secara individu maupun secara berkelompok namun tidak saling berhadapan. Selanjutnya bersama siswa berdiskusi tentang kesulitan yang dialami dan mencari solusinya. Yang terakhir yaitu isyarat atau ku pembelajaran. Contohnya kita mengajarkan siswa berkumpul. Isyarat yang bisa kita gunakan yaitu tiupan fluid pendek sekali dan tiupan panjang sekali. Atau menggunakan kedua tangan membentuk lingkaran di atas kepala atau di depan dada. Yang berikut diam, yaitu kita bisa menggunakan isyarat mengepalkan tangan di atas kepala atau menempelkan jari telunjuk di bibir. Dan yang
ketiga, izin. Mungkin dalam situasi pembelajaran siswa pingin ke WC, jadi dia perlu pakai isyarat, yaitu meminta izin dengan cara jari telunjuk menempelkan di telapak tangan. Seperti ini misalnya. Ya, itu saja presentasi dari kami kelompok 1. Selanjutnya untuk memandu jalannya diskusi, saya meminta kesediaan Kakak Ratna untuk memandu kita dalam diskusi. Waktu dan kesempatan diberikan kepada Kakak Ratna. Terima kasih Kak Loli yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompok kami ya. Di sini kita langsung saja membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada tanggapan atau teman-teman dari kelompok lain ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, kepada Kakak Restin, saya silahkan untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya mohon ini untuk Kakak Loli untuk kasih ke nomor 1. Soal jawaban nomor 1, Kakak. Di bagian B, Kakak, di bagian B. Biar di bagian A, Kakak, di bagian A. Yang saya mau tanyakan di poin, ada yang keberapa itu tuh, tentang buat materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Maksud saya mungkin di sini, mungkin dari saya bertanya, berikan contoh materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari itu yang bagaimana, Kakak? Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya baik Kak Restin, terima kasih sudah bertanya. Pertanyaannya itu kehidupan contoh dari materi pembelajaran yang relevan, Kakak. Ya, dengan kehidupan sehari-hari itu yang bagaimana, Kakak? Materi pembelajaran yang relevan. Yang relevan sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, Kakak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain biar bisa nanti ada sesi jawab baru dijawab ya. Langsung dijawab Ibu Maria. Oh ya, mungkin Kakak David bisa bantu untuk menjawab atau Kakak Loli. Jadi baik, terima kasih Kak Restin yang sudah mau mengoreksi mungkin tentang buat materi pelajaran relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ini kami ambil contoh, mungkin kita di SMP itu ada mata pelajaran yang namanya Jalan Cepat Budaya Hidup Sehat dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Mungkin relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jalan cepat ini kita berhubungan dengan kita punya keseharian. Terus budaya hidup sehat, mungkin kita bisa mengajarkan anak-anak itu tentang bagaimana pola makan yang baik, terus porsi makan yang baik, menu atau pola makan yang baik. Terus dengan pertolongan pertama pada kecelakaan ini kita bisa mengajarkan ke siswa juga, sehingga ketika di rumah atau di mana mereka bisa mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan pelajaran yang relevan ini. Mungkin itu saja Kakak. Kakak Loli mungkin ada tambahan?
Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Ya, materi pelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, di sini perlu kita tambah sedikit bahwa sebetulnya pembelajaran di sekolah itu, materi itu dia sudah relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, seperti yang ditambahkan oleh Kakak David tadi, seperti berjalan, ya berlari, setelah itu pola hidup sehat. Nah, itu perlu ditanamkan pada siswa, karena memang pembelajaran Kasih sini. itu bermanfaat untuk keterlibatan tugas gerak atau aktivitas gerak selanjutnya peserta didik. Jadi memang materi PJOK ini sebetulnya dia sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, seperti sudah yang dijelaskan oleh Kakak David. Ya, misalnya kalau di sini atau mungkin di SOA yang suka berburu misalnya, ya, materi itu lempar lembing itu juga bisa menjadi salah satu inspirasi atau hobi bagi anak-anak ya mungkin hobi berburu. Ya, itu saja saya kembalikan, kurang lebihnya bisa ditambahkan atau saya kembalikan ke moderator Ibu Ratna. Ya baik, Kak Loli dan Kak David sudah menjawab dari pertanyaannya Kak Christine. Bagaimana Kak Christine? Mungkin ada tanggapan atau pas? Siap, pas Kakak. Terima kasih. Dan terima kasih Kak Christine. Waktu dan kesempatan kami buka lagi. Mungkin ada kakak-kakak dari kelompok lain ingin bertanya. Waktu kami silahkan. Mungkin kakak-kakak dari kelompok lain mungkin mereka rasa mungkin sudah pas Kakak Fasil, jadi waktu dan kesempatan saya berikan ke Kakak Fasil mungkin untuk silakan Kakak Fasil. Apakah sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh berbicara, Kakak moderator? Sudah Kakak. Jaringan kok apa? Oke, baik, terima kasih. Luar biasa ya pemaparan materi dari kakak-kakak kelompok bumi ya. Wah, luar biasa. Dari mungkin salah satu pertanyaan saja dari saya yang mungkin nanti kakak bisa berbagi nih ya, berbagi praktik baiknya di sekolah ataupun mungkin yang sudah dilaksanakan di sekolah berkaitan dengan mendapatkan ya perhatian dari peserta didik. Yang berkaitan di situ bahwa kakak-kakak dari kelompok bumi nih ya memanfaatkan media pembelajaran yang variatif ya. Sehingga itu memunculkan nih ya perhatian dari peserta didik. Kira-kira itu medianya seperti apa tuh kakak? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami semua berkaitan dengan praktik baik ini, pengalaman yang mungkin kakak-kakak sudah pernah laksanakan di sekolah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan dulu. Oh, terima kasih Kakak Fasil sudah memberikan pertanyaan ya. Pertanyaan itu tentang memanfaatkan media pembelajaran yang variatif. Kakak Loli, Kakak David, dan kakak yang lain, coba kita diskusikan lagi tentang media pembelajaran yang variatif. Jadi baik, terima kasih Kakak moderator. Mungkin saya mencoba untuk menanggapi apa yang
disanggakan oleh kakak moderator. Nanti kalau misalnya jawabannya ini salah, nanti kakak moderator kembali membenarkan lewat sesi berikutnya. Memanfaatkan media pembelajaran yang variatif ini maksudnya di dalam pembelajaran itu kita media yang digunakan itu tidak semata-mata hanya video atau teks. Kita bisa mencari media-media istilahnya supaya membuat yang variasi sehingga siswa itu tidak bosan bahwa oh ini hanya media gambar saja, oh ini hanya media video saja, atau kalau misalnya media gambar mungkin kita bisa buat dengan dalam bentuk Canva atau PowerPoint dengan background yang membuat siswa itu tidak jenuh, tidak bosan. Mungkin itu sedikit dari saya. Kak Loli mungkin ada tambahan sebelum kembali ke moderator. Jadi baik, terima kasih. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Davi tadi bahwa media yang variatif ini memang butuh kreativitas dari kita sebagai guru. Ya, kalau di era teknologi sekarang, mungkin kita bisa memanfaatkan itu Canva, ya, memanfaatkan Canva untuk mempresentasikan media pembelajaran dengan template yang mungkin menggugah atau menarik perhatian dari peserta didik, sehingga mereka merasa semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, mungkin itu saja untuk media yang variatif tadi. Itu saja yang mungkin bisa kami tambahkan. Kurang lebihnya nanti kita berkembang pada saat diskusi nanti. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih Kakak David, Kakak Loli sudah menjelaskan ini bagaimana memanfaatkan media pembelajaran yang variatif. Waktu selanjutnya saya berikan ke Kakak Fasil, bagaimana dengan jawaban dari kedua kakak. Oke. Ibu moderator lanjut. Jadi baik, terima kasih. Sekian saja ini pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Waktu dan selanjutnya saya berikan kepada Kakak Fasil untuk menambah atau membenahi dalam kami punya diskusi kelompok. Terima kasih kakak sekalian dari kelompok Bumi, ya. Mari kita berikan aplaus ya untuk kakak-kakak dari kelompok Bumi, ya, yang luar biasa yang sudah nih ya mempresentasikan hasil kerja kelompok berkaitan dengan LK ya, berbagi referensi inspiratif. Baik kakak-kakak sekalian, mungkin ya sebelum kita beralih ke kelompok yang lain atau ke kelompok berikutnya, mungkin nih ada pantun penutup mungkin dari kelompok Bumi, silakan. Sebelum kita berikan kesempatan kepada kakak-kakak dari kelompok yang lain, silakan. Baik kakak, untuk pantun penutup. Banyak lemak. Kalau Natal buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi ini bawa manfaat. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 ucapkan. Ini pantun kayaknya mau ejek saya kok.
Baik, terima kasih ya, luar biasa pantun penutup ya dari sesi presentasi dari kelompok Bumi. Oke, kakak-kakak sekalian, nanti kita baru kuatkan pemahaman atau mungkin menambahkan ya bagaimana berkaitan dengan berbagi nih referensi inspiratif yang telah kakak lakukan selain kita ambil atau kita belajar dari modul ya. Mungkin ada hal-hal pengalaman-pengalaman baik atau praktik baik nih yang sudah dilakukan ya, seperti yang sudah digambarkan oleh kelompok Bumi tadi, bahwa contohnya kreativitas ya dari seorang guru itu menjadi sangat penting di era ya sekarang kakak-kakak. Kenapa? Kita tahu bahwa peserta didik kita ya hari ini itu lahir di era digital ya. Artinya bahwa pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran itu menjadi sangat penting kakak-kakak. Kenapa? Bagaimana supaya bisa mendapatkan perhatian dari peserta didik kakak-kakak. Membayangkan kalau mereka setiap hari nih sudah mulai ya mengoperasikan ya laptop, bahkan HP ya. Bahkan ketika kita bicara tentang aplikasi-aplikasi yang ada dalam HP, pasti mereka paling tahu kakak-kakak. Lalu kemudian ketika masuk dalam konteks pembelajaran, kita tidak memanfaatkan media-media, platform media yang ada, maka ini ya bisa menjadi salah satu kendala untuk bagaimana supaya kita bisa membuat mereka ya menarik perhatian mereka untuk mengikuti materi tersebut. Jadi saya rasa seperti itu kakak-kakak. Sekali lagi terima kasih dari kelompok Bumi ya yang boleh mempresentasikan hasilnya. Oke, kita lanjut kakak-kakak kepada kelompok berikutnya. Silakan. Oke, baik. Dari kakak Restin. Kakak Restin tadi di kelompok ya, dari kelompok 2. Oke, silakan Kak Restin. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini izinkan saya untuk share screen dulu, kakak. Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 2, kami memberi nama Beber, yang artinya bergerak bersama dalam kelompok. Sebelum saya melanjutkan pemaparan materi, di sini kami ada menyediakan pantun. Dengan isi pantun, pagi hari berjemur di taman, angin sepoi menyejuk rasa. Belajar gerak sehat badan, biar tubuh tetap perkasa. Dengan nama kelompoknya, yang pertama Kakak Wende Nono SPD, Kakak Emmanuel Repa, dan saya sendiri Kakak Maria Restin Liana Meomabo SPD, Kakak Christophorus Carmilius Mite SPD, dengan Kakak Mateus Embowatu SPD. Kami langsung saja memaparkan materinya dengan soal nomor 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, menggunakan isyarat fisik atau suara, tepuk tangan, angkat tangan, posisi genggamkan untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, prosedur. Menjelaskan kepada siswa agar melihat isyarat mereka mendengar penjelasan guru. B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, selalu pasti lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, siswa dapat bergerak dengan bebas dan menjaga keselamatan. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Poin 1, pastikan siswa atau peserta didik dapat melihat dan mendengarkan instruksi guru, sebagainya dalam posisi berbaris atau berkelompok. Yang kedua,
suara yang guru jelaskan atau instruksi singkat. D. Penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, membuat modul ajar, pastikan ada waktu tercantum. Yang kedua, bisa gunakan fluid untuk menandakan waktu mulai dan pindah sesi aktivitas dan waktu akhir. Soal nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama kami ambil di sini guling ke depan atau roll. Urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama, penjelasan dan demonstrasi oleh guru. Yang kedua, siswa diminta untuk mempraktekkan satu persatu. Yang kedua, gerak dasar non-lokomotor. Urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama, guru menjelaskan materi tentang gerak dasar lokomotor serta memperagakan contoh-contoh dari gerak dasar lokomotor. Yang kedua, guru meminta siswa untuk memperagakan kembali contoh-contoh dari gerak dasar lokomotor. Isyarat atau cuek pembelajaran. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan. Di sini kami ambil guling ke depan. Isyarat atau cuek yang bisa digunakan, yaitu tepuk tangan 1 kali, siap. Tepuk tangan 2 kali, mulai. Tepuk tangan 3 kali, melakukan gerakan. Yang kedua, berlari. Berlari ini kami menggunakan bunyi fluid. Ketika bunyi fluid 1 kali, itu dikatakan bersedia. Bunyi fluid 2 kali berarti siap. Bunyi fluid 3 kali berarti itu dikatakan ya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok Beber. Dengan memandu berjalannya diskusi ini, saya minta Kakak Romi untuk jadi moderator. Pada Kakak Romi, saya persilakan. Geri, kau buka apa tuh, Ya, Geri? baik. Selamat sore untuk kakak-kakak semua. Mohon maaf. Tadi saya juga barusan mengikuti kegiatan Zoom ini yang terlambat karena alasan masih melayat. Sebenarnya kakak pasti sudah bagi saya di kelompok 3 rupanya, tapi saya ikut nimbrung di kelompok 2. Jadi saya yang menulis, mungkin dari kakak-kakak yang lain. Mungkin kelompok dari pertama itu nama kelompok itu Baper sebenarnya, bukan Beper. Wah, Baper Kak Romi. Kak Ebo. Baper. Krom ini pulang melayat langsung baper. Baper kok kakak? Ya, Baper. Bergerak bersama. Yaitu, sekali lagi terima kasih untuk Kak Christine sudah langsung presentasikan hasil kerja kelompok kita. Mungkin waktu dan untuk meningkat waktu, saya beri kesempatan untuk kakak-kakak yang lain untuk bertanya dengan melihat hasil presentasi kelompok kami. Mungkin itu saja, mungkin saya persilakan untuk Kakak Paji. Mohon maaf kita silakan Kakak Paji. Baik, terima kasih Kakak Christophorus. Yang saya ingin tanyakan cara menentukan waktu yang tercantum. Yang saya ingin tanyakan cara menentukan waktu yang tercantum dalam membuat modul ajar itu seperti apa? Terima kasih. Oke, mungkin saya langsung saja bisa menjawab. Untuk mencantum waktu itu kita sesuai dengan kurikulum berlaku, jam pelajaran dan jadwal itu. Kalau di SD itu 2 kali 30 menit, mungkin di KKK SMP 2 kali 45 menit,
dan tingkat SMP, SMA selanjutnya. Mungkin itu saya yang bisa jelaskan. Mungkin Kakak Embo bisa tambahkan? Mohon maaf kakak, kakak Embonya tidak ada kakak. Oh ya, mungkin Kakak Restin bisa tambahkan penjelasan yang ditanyakan oleh Kakak Paji? Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan Kakak David. Membuat modul ajar dipastikan ada waktu yang tercantum. Nah, seperti yang sudah disampaikan Kakak Romi, yang dalam ajaran kurikulum Merdeka itu ada yang tercantum waktu. Contohnya seperti kalau kami yang di SD, pengalaman saya yang di SD, waktu untuk membuat perangkat ajar atau modul ajar, di sini kami mencantumkan waktunya. Seperti contohnya di sini kami dua kali 35 menit. Biasanya yang digunakan kegiatan awal, kegiatan pendahuluan, di sini kami bisa gunakan dengan waktu 15 menit. Nah, setelah itu kegiatan inti dengan waktu 75 menit. Dan kegiatan penutup 15 menit. Nah, di sini kami di modul ajar sudah jelas tercantum waktunya kakak. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, Kakak Paji mungkin bisa menjelaskan kami itu bisa terima atau mungkin ada tanggapan balik atau masukan balik dari apa yang kurang pas atau mungkin bagaimana sebagai Kakak Paji, silakan. Sudah pas Kakak Kris. Terima kasih banyak. Terima kasih Kakak Paji. Untuk saya bertanya lain untuk masukan hasil presentasi dari kelompok kami ini untuk kita, atau saya minta masukan dari Kakak Fasi untuk ya, maaf Kakak Leo, Kakak Loli. Kakak Loli silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi dari hasil pemaparan saya sedikit bertanya mengenai mendapatkan perhatian dari peserta didik, khususnya pada poin A, menetapkan tanda atau prosedur. Ya, seperti apa misalnya ini? Ini apakah ini isyarat? Isyarat itu mestinya dia masuk pada ku isyarat atau ku pembelajaran, tapi yang dijawab ini apa menggunakan isyarat fisik atau suara seperti tepuk tangan, angkat tangan atau posisi genggam untuk menentukan apa standar atau prosedur. Ya, mungkin bisa dijelaskan atau contoh kegiatan untuk meminta perhatian siswa itu. Ya, atau pengalaman mungkin dalam pembelajaran untuk bisa kita saling berbagi di sini. Seperti menggunakan isyarat untuk menetapkan tanda. Sekian saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Loli. Mungkin Kakak Restin atau Kakak Embo, Kakak Wende bisa membantu, silakan untuk memberi penjelasan yang apa yang ditanyakan. Ada kesempatan Kakak Wende mungkin bisa. Siswa agar melihat isyarat. Oke, baik, saya lanjutkan apa yang ditanyakan oleh Kakak Loli tadi. Mungkin pengalaman saya dalam mengajar menggunakan isyarat fisik, yaitu ketika anak-anak orientasi atau untuk anak SD ini, mereka kadang belajar dalam belajar sambil bermain. Jadi kita menggunakan isyarat dengan genggaman tangan. Kalau posisi tangan genggam itu berarti harus suruh mintakan untuk diam. Angkat tangan posisi genggam, jadi untuk
menandakan untuk diam. Mungkin itu saja Kakak Loli penjelasan saya. Untuk Kak Christine bisa tambahkan. Aduh. Sudah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Kakak Loli yang menyangkut dengan prosedur atau prosedur untuk siswa agar melihat isyarat ketika kita guru mendengarkan penjelasan guru. Kalau dari saya mungkin di sini ketika siswanya dalam posisi ribut atau posisi tidak fokus di guru, di sini saya memberikan isyarat, contohnya seperti kata diam dengan membuat tangan atau jari tangan, jari telunjuk untuk ditempelkan di mulut, itu untuk menandakan bahwa siswanya harus diam. Ataupun ketika dalam posisi praktek di luar, ketika mereka posisinya ketika dalam keadaan ribut ataupun tidak fokus di guru, di sini saya melakukan dengan meniup fluid. Ketika saya meniup fluid panjang, berarti itu menandakan siswa harus diam. Mungkin itu saja, Kakak moderator, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Kakak Christine yang sudah menambahkan penjelasan yang apa yang ditanyakan oleh Kakak Loli. Mungkin saya kembali ke Kakak Loli, apa yang kami jelaskan sudah bisa atau mungkin ada tanggapan balik. Oh ya, baik, terima kasih untuk waktunya. Ya, berarti dalam hal ini isyarat sama dengan menetapkan tanda atau prosedur, benarkah? Ya, saya juga kurang begitu memahami bahwa menetapkan tanda itu atau prosedur kita menggunakan isyarat atau suara. Ya, makanya saya juga kurang memahami, sehingga apakah ini sama dengan isyarat di pelajaran atau beda? Ya. Saya kembali. Oke, terima kasih Kakak Loli. Mungkin ini saya bisa meminta Kakak Bende. Mungkin ada tambahan dari Kakak Bende. Silakan. Dari saya Kakak Oke, Kakak Eman. Eman, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan. Mungkin dari saya menambah sedikit tentang instruksi ya. Mungkin instruksi yang pertama, contoh kita dalam permainan sepak bola, tentunya nanti di sini ada kunnya, kita tanda contoh, jaraknya 10 meter. Nanti start awalnya siswa melakukan praktek, contoh di teknik dasar menggiring bola. Jadi dengan instruksi contoh pertama, tepuk bersedia. Nanti bersedia dia menyiapkan diri. Kemudian yang kedua, dia melakukan gerakan yang disuruh oleh guru. Contoh dari kun pertama sampai ke kun kedua, dia balik lagi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Kakak. Oke, baik. Terima kasih Kakak Eman. Oke, mungkin saya minta Kakak Fasi bisa menambahkan penjelasan mungkin dari silakan Kakak Fasi untuk menambah. Baik, terima kasih ya pemaparan dari kelompok awalnya tadi kelompok beber ya. Mestinya itu kalau bahasnya itu bebek gitu. Tapi dirubah ya. Nah, kalau bahas itu sesuai dengan akronimnya itu semestinya itu bebek. Ya. Oh ya, baik. Mohon maaf. Tapi tidak apa-apa. Buru-buru. Itu. Buru-buru. Jadi tapi dirubah ke
apa namanya tadi? Ini baper ya, baper. Artinya bergerak bersama dalam kelompok. Oke, luar biasa apa yang sudah ya menjadi hasil nih, ya inspiratif, berbagi referensi dari kelompok baper. Baik, kakak-kakak sekalian, bahwa seperti yang sudah kakak-kakak presentasikan, ya, bahwa semua itu masuk ya, masuk di dalam bagaimana kita sebagai guru PJOK untuk boleh yang pertama nih ya, menerapkan pembelajaran PJOK yang efektif, kemudian bagaimana nanti bisa mendapatkan perhatian dari para peserta didik, maka ada beberapa hal yang harus mesti dilakukan oleh kakak sekalian atau kita sebagai guru PJOK. Mungkin saya juga cukup ya apa namanya cukup menarik ya apa yang ditanyakan nih atau apa yang disampaikan oleh Kakak Loli tadi ya, yang berkaitan dengan bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik, lalu kemudian di situ aspek yang paling pertama itu adalah bagaimana supaya kita sebagai guru ya PJOK tentunya atau khususnya mau menetapkan tanda atau prosedur. Memang bagaimana langkah-langkahnya untuk menetapkan tanda dan prosedur ya, di situ mestinya ada beberapa ya hal yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling pertama dan utama itu adalah kita membuat komunikasi ya, membangun komunikasi dengan peserta didik, yaitu apakah itu nanti melakukan komunikasi melalui verbal ataupun non-verbal, seperti itu. Lalu kemudian kenapa? Karena di dalam aktivitas gerak ya, tentunya sebagai guru ya kita harus bisa memberikan tanda-tanda ya untuk mengelola aktivitas ini sehingga itu menjadi sangat bermakna, kakak. Kalau contoh ya, kalau tadi sudah disampaikan oleh kelompok kakak dari kelompok buffer nih ya, menggunakan isyarat fisik dan suara, tepuk tangan, angkat tangan, posisi genggam untuk menarik perhatian siswa. Ya, itu juga bagian dari bagaimana menetapkan tanda. Terlepas dari ya pembelajaran ya, atau isyarat ya dari pembelajaran. Karena memang ada isyarat-isyarat yang bisa kita gunakan di sana. Tapi pembelajaran juga bisa kita gunakan pada saat kita menetapkan ya tanda atau prosedur. Untuk bagaimana ya anak-anak silakan ya, atau silakan lakukan gerakan ini ya. Apakah itu disampaikan secara lisan ya, ataukah secara ya lisan itu ya secara verbal ya, lisan ataupun tulisan atau mengamati. Bisa juga dilakukan secara non-verbal, yaitu melalui gerakan-gerakan tadi, atau mungkin melalui tepukan tangan, bunyi fluid, dan lain sebagainya. Jadi itu kakak yang mungkin bisa saya tambahkan ya pada kesempatan ini yang berkaitan dengan pemaparan dari kelompok baper ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu nih kakak ya, kita langsung saja berikan kesempatan kepada kelompok ya. Ya kan, baru rampungkan bersama nanti pada saat sesi refleksi. Silakan. Ayo dari kelompok 3. Silakan kakak dari kelompok 3. Oke. Silakan Kak Leo. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Di sini kami akan melaporkan hasil diskusi kami tentang penyajian tugas gerak. Dan di kelompok kami ini beranggotakan Kakak Paji, Kakak Romi, Kakak Lisa, dengan saya sendiri. Untuk nama kelompok,
kami itu tuh nama kelompok Parlente. Nama kelompok Parlente. Jadi Parlente ini nih singkatan dari anggota kelompok kami. Paji, Romi, Lisa, dan Leo. Jadi untuk waktu atau untuk kesempatan berikut, saya berikan kepada Kakak Paji untuk memaparkan atau melaporkan hasil diskusi dalam kelompok kami. Untuk waktu dan kesempatan sepenuhnya saya berikan kepada Kakak Paji. Silakan Kakak Paji. Baik, terima kasih Kakak Leo. Jadi saya langsung saja sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan dari Kakak Fasi. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Itu menetapkan tanda prosedur itu tuh ada menunjukkan gestur tubuh atau gerak isyarat. Contoh, gerak keseimbangan, berdiri dengan satu kaki. Kemudian yang kedua, memberi aplaus ketika peserta didik berhasil melakukan gerakan dengan benar. Yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Itu ada ruang kelas yang bersih dan kondisi lapangan yang mendukung. Yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu ada dua, memfokuskan peserta didik. Kemudian guru menjelaskan dengan suara yang jelas dan singkat. Yang ketiga, penggunaan waktu yang efisien. Itu dalam membuat modul ajar tercantum alokasi waktu. Kemudian menggunakan fluid untuk menandakan waktu. Soal yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan itu satu guling ke depan atau roll. Urutan pengajaran yang dilakukan, guru memberi penjelasan dan mendemonstrasi. Yang kedua, siswa diminta untuk mempraktekkan satu persatu. Bagian yang kedua, memukul bola dalam permainan kasti. Itu urutan pengajarannya seperti peserta didik melakukan tahapan gerakan memukul bola yang memperbaiki gerakan yang keliru. Pertanyaan yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Itu dalam keterampilan gerak diajarkan berlari. Isyarat kurnya dengan gerakan anggota tubuh yang lebih dominan, yaitu langkah kaki dan gerakan ayunan tangan. Gerakan yang kedua, memutar tubuh, seperti pastikan kaki sebagai poros putar perlahan dan lengan dan bahu ikut memutar menjaga keseimbangan. Demikian hasil kerja kelompok kami. Saya kembalikan ke Kakak Leo. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Paji yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompok kita. Dan langsung saja pada sesi berikut, sesi tanya jawab, untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Silakan kakak-kakak. Oke, mohon izin kakak-kakak sekalian, mungkin pada sesi ini silakan ya kakak-kakak boleh mewakili ya dari salah satu kelompok untuk boleh memberikan ya pertanyaan nih berkaitan dengan presentasi dari kelompok 3 ya, atau dari kelompok Parlente, ataukah mungkin kakak-kakak berkaitan dengan pemaparan dari kelompok Parlente ini? Bagaimana kakak-kakak semua? Pas kan? Oke, baik, terima kasih ya. Saya rasa bahwa pemaparan dari kelompok Parlente ini ya sudah mengakomodir ya, atau sudah boleh menggambarkan ya secara
garis besar ya berkaitan dengan bagaimana kita mau berbagi ya referensi. Karena ini ya selain referensi yang kakak ambil dari modul ya, dari modul atau yang ada di LMS ya, juga bisa ditambahkan referensi di sini yang berkaitan dengan pengalaman keseharian kakak di sekolah. Oh, saya kalau di sekolah itu bagaimana supaya siswa bisa ya memperhatikan ketika gurunya sedang mempraktikkan atau sedang memperagakan atau sedang mendemonstrasikan, maka saya minta mereka harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, bisa dimasukkan di sini. Tapi dari gambaran secara umum dan 3 kelompok yang ada, Bapak ini telah menggambarkan ya bahwa setidaknya kakak sudah bisa ya memahami konsep ya, konsep yang ada di dalam modul 2.1 ini, kakak. Pembelajaran PJOK yang efektif dan bagaimana penyajian tugas gerak yang dilakukan. Oke, sekali lagi mari kita berikan ya aplaus untuk kelompok Parlente dan juga kepada kakak sekalian semuanya yang telah berpartisipasi ya secara aktif di ruang virtual ini. Oke, kakak, mohon izin ya Kak Leo untuk boleh stopkan dulu share screen-nya. Silakan Kak Leo. Oke, baik, terima kasih Kak Leo. Baik kakak, kita sudah ya pembelajaran 2 ya berkaitan dengan berbagi referensi penyajian tugas gerak ya sudah kita lakukan, lalu kemudian kita lanjut ya kakak. Nah ini kakak pesan kunci ya dari bagaimana kita berbagi referensi yang berkaitan dengan penyajian tugas gerak nih kakak, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar dari modul atau dari LMS yang kakak telah pelajari, bagaimana cara kita untuk mendapatkan perhatian peserta didik, kemudian bagaimana cara kita untuk mengembangkan konten kakak, dan bagaimanakah mengkomunikasikan isyarat atau true dalam pembelajaran, itu kakak sangat berpengaruh nih dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK kakak. Ya, kita masuk pada aktivitas ketiga kakak, diberi waktu ya 5 menit ya kakak, boleh menuangkan itu di kolom chat ataupun ya kakak bisa menyampaikan ya secara langsung di ruang virtual ini. Yang pertama itu kakak semua berkaitan dengan pertanyaan pemantik ini, apakah ada informasi baru nih kakak yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK? Silakan kakak. Kalaupun ada ya, kira-kira menariknya yang seperti apa kakak? Silakan. Jangan lupa kakak semua ya aktif nih, semua aktif untuk boleh memberikan ya jawaban terkait pertanyaan pemantik ini di kolom chat kakak. Selain kakak yang mungkin langsung mau menyampaikan, silakan beri raise hand, tapi kakak yang lain setelah saya pantun nih kakak, karena banyak sekali ya yang tidak memberikan elaborasinya di kolom chat. Oke, mungkin dari Kak Paji, silakan Kak Paji. Baik, terima kasih Kakak Fasi. Ini kita di sini guru-guru hebat untuk soal pemaparan materi pembelajaran ini memang kita guru-guru hebat. Hanya satu yang mungkin dari saya, refleksi dari saya, konten. Masalah konten ini pengaruh sekali bagi kita. Karena kita selama ini terfokus ya lapangan, kelas, kantor, lapangan, kelas, kantor. Duduk mau untuk urus konten ini buka aplikasi saja kita sudah bingung. Ini caranya bagaimana supaya kita bisa keluar dari masalah ini. Hanya itu sudah dari saya yang ingin bertanya kepada Kakak Fasi. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Paji. Hanya mungkin informasi baru apa nih Kak Paji?
Selain bahwa kendala kita di lapangan itu tentunya, atau kita ini adalah sebagai orang lapangan ya, bicara tentang bagaimana supaya ada waktunya untuk kita membuat konten dan lain sebagainya. Saya rasa Bapak itu pekerjaan atau aktivitas yang kita bisa lakukan di luar dari situasi pembelajaran Kak Haji. Tapi menarik yang menurut Kak Haji nih dalam aktivitas ya di ruang virtual sore hari ini berkaitan dengan kuatkan pemahaman. Seperti apa Kak Haji? Silakan. Kalau saya untuk materi yang pada sore hari ini cukup sudah sangat baik untuk kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing. Artinya sebagian dari materi ada yang sudah terapkan, ada bagian yang belum kita terapkan. Itulah yang hal baru bagi kami. Oh, dari awal kita hanya begini-begini saja dengan cara bahasa isyaratnya dengan seperti ini. Jadi dengan hal baru dari pemikiran-pemikiran dari kakak-kakak yang lain, oh kami buatnya seperti ini. Nah, itulah hal baru yang mesti kita terapkan dengan cara bagaimana untuk kita penyampaian kepada siswa. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih kakak. Baik, terima kasih Kak Haji. Tentunya bahwa kita semua boleh berharap ya bahwa elaborasi yang kita lakukan bersama di ruang virtual ini atau pengalaman ya, berbagi praktik baik yang telah kakak lakukan di sekolah ya, terlepas dari contoh-contoh ya yang sudah ada termuat dalam modul, itulah menambah wawasan kita sehingga kita itu bisa menjadi guru yang inspiratif ya, menjadi guru yang kreatif dalam menciptakan ya sebuah pembelajaran PJOK yang efektif. Oke. Jadi itu ya Kak Haji, dan terima kasih ya yang telah berbagi nih atau yang memberikan harapan-harapan untuk kita semua. Sebagai guru PJOK tentunya kita terus ya belajar dan terus belajar. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi. Silakan. Oke, Kak Loli. Silakan Kak Loli. Ya, Yakobus saja. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ya, informasi baru yang menarik bagi saya pada pertemuan sore hari ini, yaitu penggunaan media pembelajaran yang variatif. Ya, bahwa penggunaan media pembelajaran variatif ini perlu kita tingkatkan agar siswa itu dia lebih perhatian, siswa lebih suka, lebih senang untuk mengikuti pembelajaran dengan media yang variatif. Kita tidak hanya monoton dengan salah satu seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Davi tadi, misalnya hanya video atau paparan PowerPoint, tapi kita coba menampilkan dengan sesuatu yang agak sedikit berbeda sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain itu juga ada isyarat-isyarat baru yang mungkin saya bisa temukan pada diskusi sore hari ini tentang apa yang dipaparkan oleh Kak Haji tadi, seperti berlari tadi, mengayunkan tangan atau dengan tangan dan kaki tadi, memberi contoh, serta berputar atau tiupan fluid. Ya, itu menambah wawasan saya sebagai guru PJOK. Terima kasih kakak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Loli ya, luar biasa ya. Memang itulah ya, bagaimana kita sebagai guru PJOK untuk boleh dan terus belajar ya dari berbagai referensi yang ada. Juga dari kakak yang lain. Misalnya saya selalu menyampaikan bahwa inilah kakak-kakak, bahwa konteks ini ya, mari kita boleh saling berbagi kakak-kakak. Dan menurut apa yang sudah disampaikan Kak Loli, bahwa ternyata untuk menarik perhatian itu banyak sekali isyarat-isyarat yang bisa kita lakukan. Selain ya, terlepas seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya, bahwa guru PJOK kadang ya melekat dengan fluidnya. Tapi bagaimana kita bisa merubah atau mungkin kita bisa membuat tanda-tanda yang lain selain dari bunyi fluid yang ada.
Oke, saya rasa mungkin itu dulu ya. Terima kasih kakak-kakak, terlebih khusus untuk Kak Loli yang boleh berbagi ya. Dan bagaimana hal inspiratif yang sudah kita dapatkan bersama di sesi kali ini, kakak-kakak semua. Baik, kakak-kakak mungkin di sini ada beberapa ya kakak sudah mengelaborasi di kolom chat ya Kak Leo ya. Hal yang menarik adalah bagaimana kita menggunakan isyarat dalam pembelajaran. Oke, Kak Bende, ada ya isyarat yang digunakan dalam proses pembelajaran yang membantu memperlancar proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Kak Romi memberikan isyarat atau cu pada peserta didik selama pembelajaran gerak dapat sangat efektif. Misalnya dalam mengajarkan gerak lari, guru dapat menggunakan isyarat seperti angkat lutut tinggi atau tangan seirama. Pendekatan ini membuat instruksi lebih mudah diingat dan dipraktikkan oleh peserta didik. Menggunakan kata sederhana yang mudah diingat juga membuat peserta didik lebih fokus dan memperbaiki teknik mereka. Oke, Kak Ratna, ada hal baru, contohnya menggunakan isyarat-isyarat dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih kakak semua yang sudah ya memberikan elaborasi ya di kolom chat ya. Itulah kakak-kakak bahwa saya berharap ya kita semua boleh ya memberikan hal-hal yang baik, yang baru, yang dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Terakhir ya, terima kasih kakak-kakak. Kita sudah sampai di sesi terakhir dan saya perlu sampaikan sekali lagi ya, terima kasih untuk kakak-kakak yang sampai dengan sejauh ini ya masih terus ya terpantau di ruang virtual ini kakak-kakak. Oke, saya rasa itu dulu kakak-kakak. Pada dasarnya bahwa sebagai guru PJOK, mari kita terus tingkatkan kompetensi kita. Mari kita sebagai guru PJOK ya mampu menciptakan ya suasana pembelajaran yang bisa membuat peserta didik itu merasa senang ya, yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka kakak-kakak. Jadi saya rasa itu dulu, saya akhiri ya pada sesi kita hari ini dengan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua. Salam sehat dan salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Jaya. Hari ini dengan doa, namun sebelumnya kita semua on-kan dulu kameranya kakak. Semua kita on-kan dulu kameranya. Oke. Kak Paji senyum sedikit Pak Kak Paji. Saya lihat Kak Paji sudah mulai ngos-ngosan nih Kak Paji nih. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi. Ratna. Kapan aja sudah? Oke. Ya. Pentahapan atau progresivitas. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Umpan balik. Karatna, umpan balik. Umpan balik. Oke, terakhir ya. Berikan ya gayamu. Tunjukkan merahmu. Tunjukkan pesonamu. Baik, Kak Haji. Ratna tunjuk pesona Ratna. Jangan serius. Saya akhiri dulu. Kita tutup kegiatan kita dengan doa. Silakan siapa mau berdoa nih? Karatna, silakan Karatna. Mungkin jaringan Karatna.
Kakak-kakak sekalian dan kakak fasilitator, marilah kita siapkan batin untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyelenggaraanmu. Dari sore tadi hingga malam ini kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Semoga segala kegiatan kami hari ini dapat berguna bagi kami dan anak-anak didik kami nanti. Namamu kami puji Tuhan kini dan sepanjang masa. Dalam nama Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.